Cerita Cinta, Janda Muda vs Perjaka. Bab 21, Pesta dan Malam Pertama. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like-nya bosku, terima kasih. Sandi mengikuti arahan dari Larissa, karena ia tidak tahu butik yang mereka tuju itu ada di mana. Belok kanan, itu butiknya. Larissa menunjuk ke sebuah gedung yang terlihat mewah dari luar. Sandi menurut, pria itu membelokkan mobilnya ke sebuah kanan dan berhenti di gedung yang tadi ditunjuk oleh Larissa. Kita udah sampai, yuk. Larissa keluar terlebih dahulu yang langsung diikuti oleh Sandi. Aku nunggu di luar aja ya, ucap Sandi yang merasa malu jika harus ikut masuk ke dalam. Karena ia yakin kebanyakan orang di dalam tempat itu adalah wanita. Ngapain? Ya kamu ikut masuklah, kan aku mau nyari baju buat kita berdua, bukan cuma buat aku aja. Larissa menarik tangan Sandi yang membuat pria itu terpaksa mengikutinya. Selamat datang, sambut dua orang karyawan yang bekerja di sana dengan punggung membungkuk memberi hormat. Tentu saja mereka sudah hafal kepada tamu yang datang ke butik hari ini. Karena Larissa juga adalah salah satu pelanggan di butik tersebut. Sandi menatap dua wanita cantik itu secara bergantian. Makasih, tapi jangan terlalu lama membungkuknya, Mbak. Nanti pegal, celetuk Sandi yang membuat Larissa seketika menoleh ke arahnya. Perhatian banget, timpal wanita itu dengan tatapan tak suka. Aku cuma kasihan aja, elak Sandi. Ngomong aja kamu kasihan karena mereka cantik kan? Tidung Larissa yang membuat Sandi menarik nafas perlahan. Cemburu lagi, gumam pria itu pelan. Larissa, hai, panggil seorang wanita yang berhasil mengalihkan pandangan Larissa ke arahnya. Tisya, hai. Balas Larissa sambil merentangkan kedua tangannya. Apa kabar, Beb? Tanya wanita cantik bernama Tisya itu. Kabar baik, balas Larissa dengan bibir tersenyum merekah. Kedua wanita itu saling berpelukan dan menukar ciuman. Sementara Sandi hanya terdiam dengan wajah bingung, ia bagaikan seorang anak yang sedang membuntuti ibunya. Ini bukannya yang waktu itu kamu bawa ke tempat arisan ya? Tisya menunjuk ke arah Sandi yang masih membisu. Pria itu mengangkat wajah dan menatap ke arah wanita berperawakan tinggi tersebut. Rasanya ia juga seperti pernah melihat wanita itu, mungkin itu adalah teman Larissa yang juga ikut di acara arisan yang sempat ia datangi ketika mengantar istrinya. Iya, dia ini suamiku. Larissa memegang lengan Sandi, wanita itu sama sekali tidak ragu memperkenalkan Sandi sebagai suaminya. Oh iya, waktu itu kamu pernah bilang. Tapi, aku pikir cuma suami sewaan seperti teman-teman yang lain. Sorry ya, Tisya terkekeh pelan. Tidak apa-apa, wajar saja kalian tidak percaya. Tapi, sebentar lagi aku akan mengumumkan pernikahan kami supaya semua orang percaya. Larissa tetap terlihat santai. Sementara Sandi merasa terkejut ketika mendengar Tisya berbicara soal suami bayaran. Aku tahu, kamu kesini pasti ingin mencari gaun dan tuxedo kan? Tebak Tisya dengan bibir tersenyum merekah. Benar sekali, aku gak punya banyak waktu untuk memesan dulu, karena acaranya akan dilaksanakan besok malam, jadi aku mau mencari baju yang ada saja dulu, tutur Larissa. Oke, aku akan mencarikan baju yang cocok untuk kalian berdua. Ayo ikut aku. Tisya berjalan terlebih dahulu. Aku nunggu di sini aja ya, ucap Sandi pelan, ia merasa malu jika terus membuntuti istrinya. Ya kamu ikut dong. Larissa kembali menarik tangan pria itu agar mengikutinya. Dua orang pelayan membawakan gaun serta tuxedo pilihan Tisya. Dua wanita itu langsung menyerahkan pakaian tadi kepada Larissa dan Sandi. Ruang gantinya ada di sebelah sana, Tuan, Nyonya, seorang wanita menunjuk ke sebelah kiri. Baiklah, ayo kita coba dulu. Larissa mengajak Sandi untuk masuk ke dalam ruangan yang bersebelahan itu. Kamu ganti baju di sana. Larissa menunjuk ke arah ruangan ganti khusus laki-laki. Gak mau, kita ganti di ruangan yang sama aja, kita kan udah suami istri. Jadi, halalan toyiban, balas pria itu menolak. Cek, gak bisa gitulah, takutnya di sebelah aku ada perempuan yang lagi ganti baju juga, nanti mereka gak nyaman, sangkal Larissa. Ya udah, aku ganti baju dulu. Kira-kira ada yang ngintip gak ya? Kan lumayan kalau diintip mbak karyawan. Celetuk Sandi yang membuat Larissa seketika menatap tajam ke arahnya. Apa kamu bilang? Serga wanita itu yang membuat Sandi refleks mengatupkan kedua tangannya. Bukan apa-apa, kamu salah dengar tadi.
Setelah itu, ia langsung masuk ke dalam ruang ganti khusus untuk laki-laki. Kenapa sih harus pakai baju kayak beginian? Gue kan gak tahu cara pakainya. Minta bantuan sama mbak karyawan boleh gak ya? Ah, nanti istri gue malah ngamuk, gerutu Sandy setelah berada di dalam ruang ganti. Ini baju apa sih namanya? Gue belum pernah pakai kayak ginian. Secing dulu kali ya, daripada gue salah masukin kancing, tar yang ada malah diketawain. Sandy membuka ponselnya, ia langsung masuk ke Google. Cara memakai baju taekwondo. Masa baju taekwondo kayak begini sih? Tapi apa ya, perasaan tadi cewek itu bilangnya baju taekwondo. Gak tahu ah, pusing gue. Akhirnya Sandy berganti pakaian. Ia tak jadi bertanya kepada Google karena ia sendiri tidak tahu nama baju yang saat ini sedang dikenakannya. Udah, gini aja kali, biar separuh kancingnya dibenerin sama Larissa. Iya, gue dapat japir, janda rasa buah pir, kiu-kiu. Sandy menyugar rambutnya setelah ia memakai tuxedo tadi. Sandy, udah belum? Tanya seseorang dari luar. Ia tahu betul itu adalah suara istrinya. Sandy segera keluar dengan penuh percaya diri. Anjir, seketika gue merasa tampan, gumamnya seraya menghampiri Larissa. Wanita itu sudah berganti pakaian dengan sebuah gaun cantik berwarna putih yang dipadukan dengan mute-mute, sehingga nampak berkilau jika berada di tempat gelap. Gini udah, kan? Tanyanya seraya berdiri di hadapan sang istri. Namun, seketika Larissa malah memecahkan tawa saat melihat ke arah Sandy. Wanita itu tertawa kencang karena Sandy memakai rompi serta jas tuxedo, tetapi ia tidak memakai kemeja di bagian dalamnya. Sehingga dada pria itu terlihat jelas. Kok malah ketawa? Feeling gue udah gak bener ini. Sandy menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kemana kemejanya? Kamu kalau kayak gini kelihatannya malah kayak lagi pakai kemban. Larissa berusaha menghentikan tawanya. Kan beneran salah. Abisnya aku gak tahu. Sandy menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia ingin memastikan kalau tidak ada orang lain yang melihatnya seperti itu. Ya udah, ini jas sama rompinya udah cocok kok. Terus kalau aku gimana? Udah cocok belum? Larissa menjeberkan bagian bawah gaun tersebut dengan bibir tersenyum manis. Cocok banget, kayak bidadari baru jatuh dari genteng. Sandy mengacungkan kedua jempolnya ke arah sang istri. Masa dari genteng sih? Ya udah, kalau cocok kita ambil yang ini aja. Aku mau ganti baju lagi. Larissa kembali masuk ke dalam ruangan ganti. Begitupun dengan Sandy. Ribet banget, jadi ngerasa kayak mau disunat gue, gerutunya lagi sambil membuka pakaian. Namun, tak lama kemudian ia mendengar suara Larissa berteriak. Sandy, cepetan keluar dulu. Teriak wanita itu yang sepertinya sudah ada di depan. Sandy, cepetan, panggil Larissa lagi. Sandy yang belum sempat memakai kaosnya lagi, segera keluar dari ruangan tadi. Kenapa? Tanyanya buru-buru. Tolong bukain resleting gaun ini, kayaknya macet. Larissa menarik tangan Sandy ke arah ruangan ganti. Maaf, mbak, dia suami saya, jadi gak apa-apa ikut masuk, ucap Larissa ketika ada seorang karyawan yang melihat mereka. Iya, Bu. Wanita itu hanya mengangguk. Larissa kembali menarik tangan Sandy dan membawa pria itu masuk ke dalam ruangan. Kok kamu gak pakai baju? Tanya Larissa setelah menyadari kalau saat ini Sandy masih bertelanjang dada. Iyalah, aku belum sempat pakai baju. Kamu udah teriak-teriak bikin orang panik aja, balas Sandy yang membuat bibir Larissa seketika mengembangkan senyum. Ya udah, gak apa-apa. Sekarang tolong turunin resleting gaun aku dulu. Larissa berdiri di hadapan Sandy, wanita itu membelakangi suaminya. Kok bisa macet kayak gini sih? Sandy menurunkan resleting itu dengan perlahan. Namun, ia malah gagal fokus ketika melihat punggung mulus istrinya. Kamu gak pakai BH? Tanya Sandy secara tiba-tiba, karena ia tidak melihat tali pengaman di punggung istrinya. Enggak, gaun ini udah ada pengamannya kok di depan, jawab Larissa yang tidak menyadari kalau saat ini Sandy sedang menatap punggungnya. Oh gitu, gak bakal jatuh dong. Pria itu terkekeh. Apanya yang jatuh? Larissa akan membalikkan badan, tetapi Sandy malah memeluknya secara tiba-tiba. Wanita itu cukup terkejut, tetapi ia tidak berteriak apalagi melakukan penolakan. Kenapa bisa semulus ini? Sandy menyandarkan dagunya pada bahu Larissa. Pria itu menghirup dalam-dalam aroma tubuh sang istri yang terasa menenangkan. Kamu kenapa? Larissa menoleh ke arah kanan, sehingga membuat hidung mancung mereka hampir beradu. Kamu gak pernah keringetan ya?
Tanya Sandy lagi dengan bibir yang berada sangat dekat dengan telinga Larissa. Ya keringetan lah, aku juga, kan punya pori-pori. Dikira lintah apa? Larissa kembali terkekeh. Tapi kayak gak pernah keringetan, soalnya kamu wangi terus. Sandy menyingkap rambut Larissa dan mencium leher jenjang istrinya yang membuat wanita itu merasa geli. Gombal banget, Larissa tersenyum dengan pipi merona. Boleh gak sih di sini? Celetuk Sandy dengan tangan yang mengelus bahu istrinya. Boleh apaan? Jangan macam-macam, nanti kita digerebek. Larissa segera melepaskan kedua tangan Sandy yang melingkar pada perutnya. Hahaha, iya juga, tar abis itu ditelanjangi sambil diarak. Ya udah, aku keluar dulu. Mau ngambil baju juga. Sandy keluar dari ruangan itu meninggalkan Larissa yang senyum-senyum sendiri. Perasaannya menjadi tak karuan, padahal mereka sudah cukup lama menikah, tapi keduanya belum pernah melakukan hubungan badan. Entah kapan momen yang tepat itu datang, yang jelas selalu ada saja gangguannya. Larissa sebagai wanita berpengalaman dan sudah cukup lama menjanda, tentu saja menginginkan sesuatu yang telah lama tidak dilakukannya. Terlebih lagi, ia semakin yakin kalau Sandy benar-benar jodoh kedua baginya. Apapun masalahnya, Larissa akan berusaha mempertahankan pernikahannya dengan pria itu. Karena semakin hari, perasaannya semakin bertambah dan ia seolah tak ingin kehilangan sosok suami untuk yang kedua kalinya. Setelah menemukan baju yang cocok, Larissa dan Sandy memutuskan untuk langsung pulang, meskipun waktu belum terlalu sore. Tapi, Larissa tak ingin datang ke kantor terlebih dahulu, karena pekerjaannya juga sedang longgar. Ia sudah mempercayakan beberapa orang untuk mengatur pesta yang akan segera dilaksanakan. Larissa sengaja tidak memberitahu Lucky kalau di acara itu ia akan memperkenalkan Sandy sebagai suaminya kepada semua orang, karena Larissa takut kalau Lucky akan melakukan hal macam-macam. Besok aku akan menyuruh orang untuk menjemput keluargamu, bagaimana? Ucap Larissa setelah mereka berada di dalam mobil. Hah? Keluargaku dijemput ke sini maksudnya? Tanya Sandy yang cukup terkejut. Iya, karena kita kan mau mengadakan pesta. Masa iya keluargamu tidak diundang? Aku juga pengen dihadiri orang tuamu, karena aku sendiri sudah tidak memiliki orang tua, tutur Larissa dengan wajah yang mendadak berubah sendu. Terus nanti gimana? Sandy malah menjadi bingung sendiri. Ya gak gimana-gimana, biarkan orang tuamu menginap dulu di rumah, mereka juga kan pernah bilang mau datang ke Jakarta. Jadi, supaya gak repot, biar dijemput langsung aja. Tapi tenang, nanti pulangnya juga akan diantarkan lagi kok, jelas Larissa dengan enteng. Beneran, kalau kamu gak repot, aku sih gak masalah. Tidak sama sekali. Larissa mengulas senyum pada bibirnya yang membuat hati Sandy terasa adem. Larissa semakin disibukkan dengan acara yang cukup mendadak ini, karena mereka tidak persiapan dari jauh-jauh hari. Untung saja semua tim yang ia tugaskan bekerja dengan cepat, sehingga semua yang direncanakan cepat terwujud. Setelah kemarin tidak masuk kelas, hari ini Sandy memutuskan untuk masuk kuliah dan mengikuti pelajaran. Meskipun nanti malam ia ada acara yang cukup mendebarkan baginya. Bahkan, ia merasa ragu apakah dirinya bisa mengikuti acara itu dengan lancar atau tidak. Sandy, aku butuh penjelasan dari kamu. Seorang gadis langsung menarik tangannya, padahal ia baru saja akan masuk ke dalam kelas. Helia, ada apa? Sandy berusaha melepaskan tangannya dari genggaman gadis itu. Sandy, siapa perempuan yang kemarin sama kamu ke sini? Si Gary sama si Kenan bilang, dia itu istri kamu. Coba bilang sama aku kalau itu semua gak benar. Iya, kan? Helia terdengar memaksa. Sandy terdiam sejenak, ia menatap ke arah Helia yang memasang wajah penuh harap. Tapi maaf, itu semua benar, jawab Sandy yang membuat hati Helia seolah hancur lebur. Gak, aku pasti salah dengar, coba kamu ulangi sekali lagi. Please jangan buat aku sakit, Sandy. Gadis itu memegang tangan Sandy dengan kedua mata yang terlihat berkaca-kaca. Sebenarnya Sandy merasa tak tega ketika melihat Helia seperti itu, tapi rasanya ia tidak mungkin terus menutupi pernikahannya dengan Larissa. Karena wanita itu juga sudah terang-terangan mengenalkannya sebagai suami kepada orang lain. Terlebih lagi, nanti malam ia akan dikenalkan sebagai suaminya kepada semua orang yang hadir di acara itu. Aku jawab sekali lagi, semua itu benar, Helia. Maaf, aku sama sekali gak menyakitimu, karena kita sudah gak ada hubungan apa-apa lagi. Aku duluan. Sandy melepaskan tangan Helia,
Pria itu melanjutkan langkahnya menuju kelas. Sementara Helia menjatuhkan tubuhnya ke atas lantai, gadis itu menangis sambil menyandarkan punggungnya pada tembok. Maaf, cuma punya 2.000, celetuk seorang pria yang membuat Helia langsung menengadahkan kepala. Wanita itu menatap ke arah Gary yang berdiri tepat di hadapannya sambil menyodorkan uang 2.000 rupiah satu lembar. Gary, sialan lo, dikira gue pengemis apa? Kesal Helia seraya bangkit dari duduknya. Abisnya lo nangis di tengah jalan kayak gini, ya takutnya lo lapar atau pengen jajan gitu, balas Gary yang membuat Helia semakin kesal. Gary, asem banget, baf, baf, baf. Helia memukul tubuh Gary. Ia seolah sedang melampiaskan amarahnya. Sementara itu, Larissa sedang sibuk menyusun rencana untuk acara nanti malam. Ia melakukan briefing dengan beberapa karyawan pilihannya. Nanti malam kamu mau pakai baju apa? Tanya Lucky setelah menghampirinya di ruang meeting. Pakai baju biasa, memangnya kenapa? Larissa menatap ke arah pria itu dengan dahi mengerut. Warna apa? Tanya Lucky lagi. Warna maron, jawab Larissa ngasal. Oke, aku yakin nanti malam pasti akan meriah. Karena aku juga sudah menyebar undangan untuk kolega bisnis kita. Semua tamu yang datang adalah tamu penting, tutur Lucky dengan bibir tersenyum tipis. Baguslah, aku mau semua orang tahu kalau perusahaan ini sudah berdiri sejak lama dan dengan begitu, skor kepercayaan untuk perusahaan ini akan semakin bertambah. Larissa menatap lurus ke depan, ia tak menyadari kalau saat ini Lucky sedang menatapnya dari samping. Aku harap nanti malam tidak ada gangguan apapun. Persiapkan saja dirimu, aku akan memberimu kejutan. Lucky kembali tersenyum tipis. Kejutan? Larissa menoleh ke arah pria itu dengan wajah heran. Iya, maka dari itu, persiapkan saja dirimu. Lucky mengedipkan matanya sebelah, setelah itu ia keluar dari ruangan tersebut. Pak, panggil seseorang yang langsung menghampirinya setelah ia keluar dari ruang meeting. Lucky menghentikan langkah dan menoleh ke arah pria yang tadi memanggilnya. Bagaimana? Tanyanya secara langsung. Ini cincin pesanan, Bapak. Pria itu menyerahkan sebuah paper bag kecil ke hadapan Lucky. Oke, kerja bagus. Lucky menerimanya dengan bibir tersenyum miring. Pria itu segera berjalan menuju ruangannya. Larissa, aku tidak percaya kalau kamu dan laki-laki itu sudah menikah. Aku akan mengikatmu dengan cincin ini. Aku yakin, kamu tidak akan bisa menolak jika aku melamarmu di depan umum, ucap Lucky sambil membuka kotak kecil yang berisi sebuah cincin cantik. Bibir pria itu tersenyum tipis, sorot mata tajamnya tertuju pada benda kecil tersebut, ia sudah membayangkan apa yang akan terjadi nanti malam. Dirinya akan mengenakan pakaian yang memiliki warna senada dengan baju Larissa. Ia akan memulai aksinya di tengah acara dan disaksikan oleh semua orang. Ia yakin, dengan begitu dirinya akan lebih mudah menyingkirkan Sandy. Sampai sekarang Lucky tidak percaya kalau Larissa dan Sandy sudah benar-benar menikah, karena ia tidak melihat bukti yang kuat. Sandy dan Larissa pulang bersama, karena hari ini Sandy sedang ada tugas sehingga mengharuskannya pulang sore. Pria itu dijemput oleh Larissa dan mereka pulang bersama. Setelah tiba di rumah, Sandy langsung dibuat terkejut dengan kehadiran 3 orang di rumah mewah itu. Mama, Bapak, Sabrina, ucapnya ketika melihat 3 orang tersebut sedang duduk di ruang tengah. Kalian baru pulang. Maaf ya, Mama dan Bapak udah masuk ke rumah ini aja, tutur Murni seraya menghampiri anak dan menantunya. Tidak apa-apa, Bu. Maksudnya, Mah, balas Larissa dengan bibir tersenyum manis. Sandy segera mencium punggung tangan kedua orang tuanya yang juga diikuti oleh Larissa. Wanita itu mendapat pelukan hangat dari ibu mertuanya. Terima kasih ya, sudah mau mengundang Mama dan Bapak buat datang ke sini. Bahkan sampai dijemput pula, tutur Murni seraya memberikan pelukan hangat untuk menantunya. Seharusnya aku yang berterima kasih, karena kalian sudah mau jauh-jauh datang ke sini, balas Larissa yang merasa terharu, karena sudah lama ia tidak mendapat pelukan hangat dari sosok seorang ibu. Bahkan, wanita itu hampir meneteskan air matanya. Udah, jangan lama-lama pelukannya, celetuk Sandy yang membuat Murni dan Larissa segera melepaskan pelukan. Cium tangan sini. Duduk aja kayak akaran. Sandy menunjuk ke arah Sabrina yang masih duduk di atas sofa. Hehehe, maaf, soalnya kursinya empuk banget. Jadi ngantuk, balas gadis itu seraya mengulurkan tangan ke hadapan kakaknya. Seneng kan kamu bisa datang ke Jakarta, ledek Sandy. Seneng banget,
Akhirnya aku bisa datang ke kota, jadi gak mau balik, mau tinggal di sini, tutur Sabrina yang langsung mendapat sentilan dari kakaknya. Kalau mau tinggal di sini ya gak apa-apa. Nanti setelah lulus SMA Sabrina bisa tinggal di sini sambil kuliah, timpal Larissa dengan enteng. Beneran teh? Seketika kedua mata gadis itu terlihat berbinar. Iya, benar, balas Larissa dengan bibir tersenyum. Yeay, sebentar lagi aku lulus. Makasih, teh. Gadis itu langsung memeluk Larissa dengan wajah kegirangan. Sesuai rencana, malam ini mereka datang bersama ke sebuah gedung yang telah disewa khusus untuk acara tersebut. Larissa terlihat cantik dan anggun dengan balutan gaun berwarna putih, serta rambut yang ditata dengan rapi. Begitupun dengan Sandy, pria itu tampak berbeda dari biasanya, karena saat ini ia mengenakan tuxedo berwarna putih yang membuatnya terlihat semakin gagah. Kamu cantik banget, bisik Sandy yang sebenarnya merasa tak sabar ingin mencium pipi mulus istrinya. Namun, sayangnya saat ini Larissa memakai makeup yang cukup tebal, tentu saja wanita itu tidak akan rela ada yang menyentuh pipinya. Aku memang cantik, balas Larissa penuh percaya diri. Makin dipuji, makin melayang, kata Sandy lagi sedikit berbisik. Kenapa, kamu mau dipuji juga? Gak ah, nanti kamu malah tebar pesona. Larissa sedikit mengerucutkan bibirnya, namun hal tersebut malah membuat Sandy semakin merasa gemas dan ingin melahap bibir seksi itu. Mereka tidak hanya datang berdua saja, ada orang tua Sandy, Sabrina, serta anak-anak Larissa yang dijaga oleh babysitternya. Kedatangan Larissa disambut dengan meriah, terlebih lagi ketika wanita itu akan berjalan ke area utama. Larissa mengajak Sandy untuk melangkah bersama, namun tiba-tiba saja pria itu menolak. Perut aku mules, aku gak kuat, malu banget, sampai gemetar, bisik Sandy secara tiba-tiba. Ia tidak terbiasa ada di tempat seperti itu. Apalagi saat ini mereka seolah menjadi pusat perhatian semua orang. Lah, kok gitu? Larissa menatap ke arah suaminya dengan wajah heran. Aku ke toilet sebentar ya, kamu duluan aja. Gak kuat, mules banget, bisik Sandy lagi yang membuat Larissa merasa kesal. Namun, ia tak dapat mencegah suaminya. Maaf ya, kalau udah panggilan alam susah ditolak, sekarang kamu duluan aja ke sana. Setelah itu, Sandy setengah berlari menuju belakang. Larissa membuang nafas kasar, padahal semuanya sudah tertata rapi, tapi kenapa ada saja halangannya. Akhirnya, wanita itu terpaksa berjalan sendiri ke arah area utama yang dikhususkan untuknya. Semua mata seolah tertuju padanya, banyak orang yang mengagumi kecantikan wanita karir itu, terutama dari kalangan pria. Bersamaan dengan itu, seorang pria baru tiba, ia juga disambut dengan hangat oleh para petugas di acara tersebut. Lucky datang dengan mengenakan jas serta celana berwarna maron, karena ia ingin menyerasikan diri dengan Larissa. Pria itu berjalan dengan gagah sambil memegang sebuah kotak yang berisi cincin berlian. Ia akan memberikan cincin itu kepada seorang wanita dan acara ini akan menjadi saksi momen ketika ia melamar wanita itu. Lucky juga sudah menyiapkan kata-kata yang akan ia ungkapkan saat menyampaikan tujuannya. Bibir pria itu tersenyum merekah. Ia sudah tak sabar untuk segera melakukan hal tersebut. Namun, seketika langkahnya terhenti saat melihat Larissa berdiri dengan mengenakan gaun berwarna putih. Padahal, wanita itu mengatakan kalau malam ini dirinya akan memakai baju berwarna maron. Tak hanya berhenti di sana, rasa kecewa dan terkejutnya semakin bertambah tatkala ia mendengar sebuah penyampaian. Terima kasih untuk para tamu yang telah hadir di acara anniversary perusahaan Vision Biantara. Tak hanya itu, saya juga ingin menyampaikan sebuah kabar kepada semua orang yang hadir di sini, bahwa saya, Larissa Maharani selaku pemilik perusahaan Vision Biantara telah resmi menikah dengan seorang pria bernama Sandhya Gautama. Ucap Larissa dengan lantang sambil menunjuk ke arah Sandy yang baru muncul dari arah belakang. Seketika semua mata tertuju ke arah pria itu. Anjir, gue baru keluar dari WC langsung disambut puluhan mata begini. Asli, gue malu banget. Tapi, gue harus tetap terlihat gagah. Sandy, tunjukkan pesonamu, ucapnya sendiri sambil membenarkan tuxedo yang dikenakannya. Pria itu berjalan dengan gagah menghampiri Larissa yang sudah menunggunya. Seketika gedung itu dipenuhi oleh suara riuh tepuk tangan dari para tamu yang hadir. Sementara Lucky mematung dengan perasaan hancur, hatinya terasa perih bagaikan diremas-remas. Sit, umpatnya seraya melemparkan kotak cincin yang dipegangnya ke sembarang tempat.
Pria itu mengepalkan tangannya dengan mata yang menatap tajam ke arah Larissa dan Sandy yang kini telah berpegang tangan. Dadanya bergemuruh dan naik turun dengan cepat, bahkan rahangnya mengeras dengan gigit mengerat. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup bahagia, gumamnya dengan segala amarah yang terkumpul di dada. Semua rencana yang telah ia siapkan secara matang, kini hancur sudah diterpa kenyataan. Acara itu berjalan dengan lancar, namun Larissa sama sekali tak menemukan keberadaan Lucky, entah pergi kemana pria itu. Bahkan, sampai acara selesai pun, pria itu sama sekali tak menunjukkan batang hidungnya. Mereka kembali ke rumah cukup larut malam. Larissa juga sudah menyiapkan kamar untuk orang tua Sandy dan Sabrina beristirahat. Mereka langsung masuk ke dalam kamar masing-masing untuk beristirahat. Begitupun dengan Sandy, pria itu segera melepas jas tuxedo yang dikenakannya, karena ia merasa tak nyaman. Larissa masih kepikiran soal Lucky, jika pria itu sedang sakit atau ada halangan lain, kenapa tidak mengabarinya? Larissa kepikiran, karena pria itu cukup berperan dalam perusahaan. Sehingga ia merasa ada yang kurang di saat acara perayaan ulang tahun perusahaan, Lucky tidak hadir di sana. Padahal, jika Lucky ada di sana, Larissa juga merasa mendiang Edwin ikut hadir di acara tersebut. Walaupun di malam itu ia memperkenalkan Sandy sebagai suaminya. Namun, Larissa merasa ia tidak melukai hati Edwin, karena pria itu sudah pergi untuk selamanya dan tidak akan kembali lagi. Kau melamun, celetuk Sandy yang cukup mengejutkan Larissa. Wanita itu langsung menoleh ke arah suaminya. Nggak apa-apa, kamu mau mandi dulu atau langsung tidur? Tanya Larissa untuk mengalihkan pembicaraan agar Sandy tidak bertanya lagi padanya. Aku mau olahraga dulu, jawab Sandy sambil melangkah semakin mendekat ke arah Larissa sampai membuat tubuh keduanya hampir beradu. Larissa hanya tersenyum dengan wajah merona, tentu saja ia sudah memahami maksud suaminya. Wanita itu mengangkat kepala dan menatap ke arah wajah Sandy. Ia langsung mengalungkan kedua tangannya pada leher pria itu. Aku harap, malam ini tidak ada gangguan lagi. Kamu siap, kan? Tanya Sandy untuk memastikan, karena ia tak ingin memaksa jika wanita itu belum siap melakukan hubungan suami istri dengannya. Tentu saja, jawab Larissa tanpa ragu. Terima kasih, aku udah gak sabar. Sandy memegang pinggang ramping Larissa dan menarik tubuh wanita itu agar semakin rapat padanya. Memangnya kamu sudah tahu caranya? Larissa terkekeh pelan. Tentu saja, aku udah lihat tutorialnya beberapa kali, jawab Sandy tanpa ragu. Lihat tutorial apa hobi? Larissa mengangkat alisnya sebelah. Dua-duanya, biar aku gak salah lubang, balas pria itu yang membuat Larissa seketika memecahkan tawa. Namun, tiba-tiba tawanya terhenti ketika Sandy menempelkan ujung hidung mancung mereka. Pria itu menggerakkan tangannya, lalu mengusap punggung serta bahu Larissa. Sandy menekan tengkuk sang istri saat ia mulai menempelkan bibir dan melakukan penyatuan pada sepasang benda kenyal itu. Bersambung, nantikan yang lebih seru di bab selanjutnya. Terima kasih.